Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizka Agustin dengan NPM 37, Ika Ariyanti dengan NPM 50, Alfian dengan NPM 51, dan Reza Zantia dengan NPM 60. Di sini kami akan menjelaskan tentang graf planet ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 multimedia yang beranggotakan Rizka Agustin dengan NPM 37, Ika Ariyanti dengan NPM 50, Alvina Ramadhani dengan NPM 51, dan Reza Zantia dengan NPM 60. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gerak planet pada tata surya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rizka Agustin. Kepada Rizka Agustin, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian planet dan tata surya. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri dan senantiasa beredar mengelilingi matahari. Planet memiliki bentuk bulat karena gravitasi yang menarik massa mereka ke pusat. Berdasarkan letak garis edarnya, planet-planet diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada planet dalam. Planet dalam merupakan planet yang lintasan edarnya di antara lintasan edar bumi dan matahari. Planet dalam terdiri dari planet Merkurius dan Venus. Yang kedua ada planet luar. Planet luar merupakan planet yang lintasan edarnya di luar lintasan edar bumi. Planet luar terdiri dari planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengamati gambar yang ada pada kemudian tata surya. Tata surya adalah sistem planet, satelit, asteroid, dan komet yang mengorbit sekitar bintang yang sama, yaitu matahari. Matahari adalah bintang pusat tata surya. Selain planet, tata surya juga terdiri dari satelit alami, misalnya bulan, asteroid, komet, dan materi antar planet, seperti debu dan gas yang bergerak di sekitar matahari. Tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengorbit matahari dari terdekat ke terjauh, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mengenai jenis planet yang ada pada tata surya. Planet yang paling pertama yaitu merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan matahari yang 58 juta kilometer. Planet Merkurius memiliki ukuran paling kecil dibanding dengan planet lainnya dengan diameter 4,878 km dan tidak memiliki satelit. Adapun waktu yang dibutuhkan mengelilingi matahari adalah 88 hari. Ciri-ciri planet Merkurius yaitu skala rotasi 58,64 hari, skala revolusi 88 hari, diameter 4.879 km, suhu rata-rata 167 derajat Celcius, tidak mempunyai satelit, jarak rata-rata dari matahari 57,9 juta kilometer, dan tidak memiliki cincin. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada Rizka Agustin. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ika Ariyanti. Kepada Ika Ariyanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari serta setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai Dewi Cinta dan Kecantikan dalam mitologi Romawi. Planet Venus terlihat seperti bintang pada saat langit malam. Hal ini karena planet Venus mempunyai lapisan atmosfer yang tebal serta dapat memantulkan sinar matahari dengan baik. Planet Venus merupakan planet terpanas yang ada dalam tata surya, memiliki suhu hingga mencapai lebih dari 470 derajat Celcius. Ciri-ciri planet Venus yaitu kalau rotasinya 243 hari,
Skala revolusinya 224,7 hari dengan berdiameter 12.104 km, suhu rata-rata 464 derajat Celcius, dan matahari terbit dari barat tersebut sulit keluar. Yang ketiga, itu ada bumi. Bumi adalah dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar. Bumi merupakan sebuah planet yang dapat untuk dihuni. Hal ini karena planet Bumi mempunyai suhu yang relatif tetap. Suhu di planet Bumi dapat menjaga agar tetap air tersedia dalam bentuk cair serta dapat menjaga berbagai macam organisme penghasil oksigen tetap hidup. Tetap tebal dari atmosfer planet Bumi dapat mencapai 700 km, yang sebagian besar atmosfernya tersebut adalah nitrogen dan oksigen. Lebih dari 70% permukaan bumi merupakan air dan sisanya berupa daratan. Ciri-ciri planet bumi adalah sebagai berikut. Kalau rotasinya 23 jam 57 menit. Kalau revolusi bumi 365,242 hari dengan berdiameter 12.756,3 km. Suhu rata-rata 15 derajat Celcius, mempunyai satu balik dan rata-rata dari matahari 149,6 juta kilometer. Sudah memiliki cincin, planet bumi merupakan sumber kehidupan dengan memiliki suhu yang cocok bagi kehidupan air dan tersedianya oksigen. Planet yang memiliki warna biru, hal ini karena terdapat partikel udara di atmosfer yang memantulkan cahaya berwarna biru. Yang keempat ada Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Mars planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dan jauh berwarna kemerah-merahan. Ciri-ciri planet Mars adalah sebagai berikut. Kalau rotasi 9 jam 56 menit. Kalau revolusi 11 tahun 10 bulan 3 hari. Dengan berdiameter 6.790 km. Suhu rata-rata minus 65 derajat Celcius, memiliki dua satelit, dan jarak rata-rata dari matahari 227,9 juta kilometer. Tidak memiliki cincin dan tersusun dari karbon dioksida yang bebas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ika Ariyanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya itu ada Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kali matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Ciri-ciri Jupiter adalah sebagai berikut. Skala rotasi 10 jam 40 menit. Skala revolusi 29,42 tahun. Berdiameter 139.822 km, suhu rata-rata 50 derajat Celcius, memiliki 16 satelit, jarak rata-rata dari matahari 778,3 juta kilometer, mempunyai cincin. Planet Jupiter dapat memantulkan 70% cahaya matahari yang sampai mengenai permukaan planet tersebut. Memiliki gas yang terdiri dari 90% hidrogen dan 10% helium. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Ciri-ciri planet Saturnus adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala rotasi 10 jam 40 menit, skala revolusi 29,42 tahun, berdiameter 120.536 km, suhu rata-rata planet Saturnus yaitu 140 derajat Celcius, memiliki 18 satelit, jarak rata-rata dari matahari yaitu 1.433,5 juta kilometer, mempunyai cincin yang terdiri dari batu dan bongkahan es, dapat mengapung apabila ditempatkan dalam air permukaan yang terdiri dari kristal es. Slide selanjutnya.
Selanjutnya ada Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari dan planet terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya. Planet Uranus berjarak sekitar 2.872 km dari Matahari, sehingga dapat melakukan satu kali revolusi yang dibutuhkan sekitar 84 tahun. Letak Uranus sangatlah jauh dari Matahari. Hal ini dapat membuat permukaan planet Uranus sangat dingin. Ciri-ciri planet Uranus adalah sebagai berikut. Kala rotasi 17 jam 14 menit, kala revolusi 84 tahun berdiameter 50.724 km, suhu rata-rata 140 derajat Celcius, memiliki satelit 27, jarak rata-rata dari matahari yaitu 2.872 km, mempunyai cincin, planet Uranus berwarna hijau kebiruan. Hal ini karena atmosfer pada planet tersebut memiliki kandungan metana yang sangat tebal. Sumbu rotasi yang berimpit dengan bidang orbit kutub utara serta kutub selatan akan bergantian tempat menghadap ke matahari. Selanjutnya yaitu ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dan matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Roman. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Planet Neptunus pertama kali ditemukan 65 tahun setelah planet Uranus ditemukan. Planet Neptunus memiliki warna yang tampak cerah biru kehijauan. Suhunya mencapai sekitar 223 derajat Celcius. Ciri-ciri planet Neptunus adalah sebagai berikut. Kala rotasi 16 jam 7 menit, kala revolusi 164,8 tahun, berdiameter 50.500 km, dengan suhu rata-rata 223 derajat Celcius, memiliki 14 satelit, jarak rata-rata dari matahari adalah 4.500 juta kilometer, serta memiliki cincin. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Santia. Kepada Reza Santia dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah menganalisis gerak planet pada tata surya. Seorang astronom Jerman Johannes Kepler dengan menggunakan data dari Tycho Brahe menemukan suatu deskripsi rinci tentang gerakan planet di sekitar matahari. Ia menemukannya setelah mengalami beberapa perubahan dan beberapa kesalahan. Kepler menyatakan hasilnya dalam 3 hukum empiris tentang gerakan planet. Hukum Kepler 1. Seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips saat beredar mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Hukum Kepler 2. Semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dengan waktu yang sama. Next. Newton menunjukkan bahwa pada umumnya bila sebuah benda, misalnya planet, bergerak mengelilingi pusat gaya seperti matahari, kemanapun benda itu ditarik dengan sebuah gaya yang sebanding dengan 1/r², maka lintasan benda itu elips. Parabola atau hiperbola, lintasan parabola dan hiperbola berlaku pada benda yang bila ada hanya sekali melewati matahari dan tidak pernah kembali lagi. Orbit semacam ini bukan orbit tertutup. Satu-satunya orbit dalam medan gaya yang sebanding dengan I/r² adalah elips. Next. Selanjutnya, planet yang memungkinkan untuk ditinggali. Planet yang memungkinkan untuk ditinggali oleh manusia adalah Mars. Planet ini dikenal sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerahan yang disebabkan oleh keberadaan debu besi oksida dalam jumlah banyak. Planet ini memiliki 2 buah satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos.
Planet ini juga memiliki kala rotasi 24,62 jam dan periode orbit selama 687 hari. Seperti halnya Bumi, pada planet Mars terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan penelitian, planet Mars merupakan satu-satunya planet terdekat yang bisa ditempati oleh makhluk hidup dengan kemampuan adaptasi ekstrim, seperti bakteri E. coli. Karena planet Mars ini ditempati oleh makhluk hidup dengan kemampuan adaptasi ekstrim, maka ada kemungkinan planet Mars juga bisa ditempati oleh manusia. Meskipun demikian, di sana manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan karena planet Mars memiliki keterbatasan dalam kuantitas komponen penyokong kehidupan, terutama kandungan O2. Keterbatasan jumlah komponen penyokong kehidupan di planet Mars menyebabkan manusia harus merombak planet Mars agar planet Mars bisa menjadi planet layak huni bagi manusia. Oleh sebab itu, planet Mars merupakan harta terpendam yang belum bisa sepenuhnya dikuak oleh manusia. Terakhir, dalam sejarah evolusi tata surya, terdapat 3 planet yang pernah memiliki air dalam jumlah besar. Ketiga planet itu adalah Venus, Bumi, dan Mars. Sampai saat ini, hanya Bumi yang berhasil mempertahankan keberadaan air tersebut. Itulah sebabnya Bumi memiliki beberapa komponen penunjang kehidupan, sehingga Bumi menjadi tempat yang cocok bagi perkembangan manusia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza Santia. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.